faktor tersebut yang menyebabkan batu-batu tersebut berpindah secara sendiri nih geng. Halo, hai, assalamualaikum geng. Ketemu lagi bersama aku di sini, Novia Wiyahna. Mana sih kalau kalian mikir ada benda mati yang bisa bergerak gitu, contoh gitu. Tapi kali ini aku bukan bakal bahas yang serem-serem atau yang horor-horor, karena ini ada faktor alamnya nih geng. Nggak ada kok unsur unsur mistis gitu, pure unsur alam aja. Nah, kali ini kita bakalan bahas tentang misteri batu berjalan nih geng. Bukan batu yang punya kaki terus jalan gitu. Kan batu itu kan benda mati gitu kan, terus nggak bisa berpindah kalau bukan kita yang mindahin. Kecuali kalau bidang tempat dia itu miring, ya bisa aja tuh ngeluncur tuh batu kan ke bawah. Nah, sebenarnya ada misteri batu yang bisa berjalan sendiri nih geng, dimana batu itu terdapat di tempat yang cukup luas atau sangat luas tepatnya. Nah, batu itu bukan batu kerikil-kerikil kecil, kalau kena angin bisa pindah sendiri, terus kalau kena tendang dikit bisa pindah sendiri. Nah, batu itu berukuran sebesar bola sepak nih geng. Tahu kan ukuran bola kaki itu sebesar apa? Nah, sebesar itu nih. Karena berpindahnya batu ini sendiri tanpa bantuan orang lain, akhirnya menimbulkan spekulasi-spekulasi yang muncul di kalangan masyarakat nih geng. Nah, batu-batu itu berada di sebuah kawasan yang lebih dikenal dengan kawasan Restrek Playa nih geng. Lokasi ini sebenarnya adalah danau yang sudah mengering atau udah nggak ada airnya lagi nih. Selain Restrek Playa tadi, tempat ini juga dikenal sebagai lembah kematian nih geng. Tempat ini persisnya berada di Amerika Serikat, tepatnya di California nih geng. Karena cuaca ekstrim tersebut sehingga tidak ada ditumbuhi oleh satu pun tumbuhan nih geng. Gak ada tuh tumbuhan yang bisa bertahan hidup di sana gitu. Sana juga dijuluki sebagai tempat terpanas yang ada di bumi, di mana panasnya itu juga pernah mencapai suhu 57,1 derajat Celcius nih geng. Kebayangkan panasnya itu kayak gimana. Puncak suhu terpanas itu terjadi pada bulan Juli tahun 1913 nih geng. Mungkin aja ya itu yang menyebabkan danau tersebut menjadi kering atau udah nggak ada airnya sama sekali kan. Panas banget masalahnya 57 derajat gitu. Kan batu kecilnya itu kan seukuran bola sepak kan, bola kaki gitu. Ada juga batu besar yang berukuran lebih besar tentunya yang bisa bergerak nih geng. Batu itu memiliki bobot sebanyak 137 kg nih. Nah, batu itu juga berpindah seperti batu-batu kecil yang ada di sekitarnya nih geng. Coba deh kalian perhatikan gambar ini. Nah, batu-batu yang bergerak itu meninggalkan jejak nih geng. Jejaknya itu berbentuk zigzag tentunya, bukan lurus set aja gitu. Bukan lurus kayak jalan raya gitu kan. Jejak-jejak yang ditinggalkan oleh batu-batu ini seolah-olah jejak yang diseretkan, tapi nggak ada jejak kaki orang yang menyeret tersebut nih geng. Gak hanya sesenti, 2 senti atau 30 senti geng. Batu itu bergerak sejauh ratusan meter tentunya nih geng. Bahkan ada diketahui ada satu batu atau beberapa batu gitu kan, diketahui bergerak sejauh 1 kilometer nih geng. Jauh banget kan, 1 kilometer tuh batu berat banget gitu kan, bergerak sendiri terus pindah sendiri gitu. Ada juga yang bilang kalau di sana atau di tempat itu ada medan magnet yang lumayan cukup besar nih geng. Kalaupun memang ada medan magnet, kenapa batu-batu itu terpisah gitu? Kenapa nggak berkumpul jadi satu gitu? Kalaupun medan magnet ada, seharusnya kan bergeraknya lurus gitu, ngumpul satu gitu kan. Ini malah zigzag nih geng. Kalian bisa perhatikan gambar ini, kayak jalannya itu nggak beraturan gitu. Nah, nggak hanya spekulasi tentang medan magnet, ada juga yang bilang kalau ada energi misterius sampai alien disangkut pautkan ke danau atau ke tempat batu bergerak tersebut nih geng. Kalaupun memang ada alien ya, masa iya nggak ninggalin jejak? Sedangkan batu ini bergerak aja ninggalin jejak gitu. Masa alien sama pesawatnya yang nggak tahu kan emang benar ada atau enggaknya, masa nggak ninggalin jejak gitu? Jadi nggak, kayak apa sih teorinya itu,
jelas banget dibuat-buatnya gitu. Nah, karena kemisteriusan batu berjalan ini atau batu bergerak ini, geng, sampai-sampai Los Angeles Times sempat melaporkan penjaga Taman Nasional tersebut mulai melakukan penyelidikan terhadap hilangnya beberapa batu yang ada di kawasan tersebut nih, geng. Karena kemisteriusan itu kan orang penasaran ya kan, kenapa sih batu ini bisa bergerak gitu. Orang-orang jadi ngambil deh satu dia ngambil. Nah, akhirnya ketahuan deh sama penjaga wilayah tersebut dan dilaporkan ke pihak kepolisian nih, geng. Supaya kita nggak terlalu mikirin kan apa penyebab tuh batu bisa gerak gitu. Karena perkembangan teknologi yang udah semakin canggih, terus udah lama banget gitu kan. Akhirnya penyebab batu bergerak ini bisa ditemui titik terangnya satu persatu nih, geng. Di mana Universitas California itu meletakkan alat di beberapa batu tersebut nih, geng. Nah, alat yang digunakan oleh Universitas California itu merupakan GPS nih, geng. Dari pemasangan GPS tersebut ada beberapa foto yang berhasil diambil yang membuktikan kalau batu tersebut bisa berpindah atau bergerak sendiri nih, geng. Nah, dijelasin kalau di sana itu batu-batu itu bergerak lantaran ada angin yang cukup besar yang menyebabkan batu-batu tersebut bisa bergerak sejauh ratusan meter bahkan 1 kilometer jauhnya nih, geng. Kenapa sih angin gitu bisa ngedorong tuh batu sampai bergerak sejauh itu? Ya karena tadi, geng, faktor alam tadi, karena nggak ada tumbuhan satupun yang bisa menghalangi atau bisa menjadi penghalang bagi batu-batu itu bergerak nih, geng. Jadi yang ngeluncur aja gitu kayak perosotan gitu kan. GPS yang dipasang di beberapa batu tersebut, geng, peneliti juga melaporkan bahwa terdapat sekitar 60 batu yang bergerak sendiri karena angin sejak awal tahun 2013 nih, geng. Dan meskipun sudah diletakkan 15 GPS tentunya di batu-batu itu secara acak, belum ada satu orang pun ilmuwan yang mampu membuktikan gerakan fisiknya nih, geng. Batu itu berpindah sendiri gitu kayak videonya, karena yang dihasilkan cuman foto bukan video nih, geng. Karena cuaca yang ekstrem tadi kan nggak mungkin kan orang mau nginep di tempat itu buat meneliti gitu. Cuman palingan penjaga-penjaga yang biasa aja ngeliat-ngeliat gitu kan aman apa enggaknya batu tersebut. Sehingga diyakini kalau belum ada satu orang pun yang pernah ngeliat batu itu berpindah secara langsung dengan mata kepala nih, geng. Dan belum ada juga yang ngeliat kalau batu itu berpindah dengan pola-pola zigzag seperti itu, geng. Nah, seorang dokter yang bernama Ralph Lawrence ini melakukan penelitian sederhana di dapurnya nih, geng. Bukan penelitian di lab atau di mana, cuman di dapur aja nih, geng. Dokter ini membuktikan atau mencari penjelasan kenapa batu-batu itu bisa bergerak sendiri membentuk pola-pola tersebut nih, geng. Si dokter ini ngambil tuh satu batu kecil, terus batu itu dibekukan nih, geng. Batu kecil itu hingga dibekukan sampai ke permukaan batu tersebut. Dan batu itu dibekukan sampai batu itu tertutup semuanya nih, geng. Tertutup semuanya tanpa ada celah gitu. Setelah itu dokter ini membalikkan batu itu dan meletakkannya di kolam air nih, geng. Bukan kolam renang ya, kan batu cuma kecil yang dipakai, nggak mungkin juga kan kolam renang. Nah, dia itu meletakkan di kolam yang kecil yang dibuat sendiri nih, geng. Di mana kolam itu dasarnya itu atau dasar atau bawah kolamnya itu dikasih dulu sama pasir nih, geng. Lapisan es itu nggak langsung membuat itu batu mendarat ke pasir tadi nih, geng. Tapi batu itu lebih terdahulu melayang-layang nih, geng, di permukaan air gitu, nggak langsung tenggelam gitu. Nah, ini sebagai bentuk bukti dari penelitian si Dr. Lawrence tadi nih, geng. Nah, lalu gimana dong sama batu yang berpindah gitu kan? Nggak mungkin kan berpindah karena air sendiri. Nah, Dr. Lawrence itu juga membuktikan tentang berpindahnya batu itu secara secara sederhana gitu, secara simple. Dimana dokter ini melakukan uji coba yang sangat simple tapi bisa diterima sama akal sehat manusia nih, geng. Nah, untuk menggerakkan batu tersebut, dokter ini cukup meniup secara pelan-pelan batu tersebut nih, geng. Akhirnya setelah ditiup kan, pelan-pelan gitu, ngeluncur deh tuh batu, terus bisa ngebentuk zigzag deh tuh batu gitu. Namun, geng, model matematika terbaru nih menghitung kalau angin yang sanggup meniup batu-batu besar yang memiliki berat ratusan, hampir 300 lebih gitu kan, yang ada di daerah itu, setidaknya angin itu harus memiliki kekuatan yang lebih besar, yaitu harus lebih dari ratusan kilometer untuk memindahkan batu tersebut nih, geng. Dimana batu itu sendiri memiliki bobot yang 300 sekian kilogram lebih gitu kan.
otomatis berat banget gitu kan, nggak mungkin angin kecil bisa memindahkan tuh batu. Seperti yang aku jelasin sebelumnya nih geng, dimana wilayah tersebut merupakan tempat yang ekstrim yang ada di dunia nih geng, yang mempunyai cuaca yang sangat ekstrim tentunya. Dimana di saat musim hujan, tanah-tanah yang ada di sana bakalan menjadi lumpur nih geng. Dan di saat musim panas, tanah-tanah yang udah jadi lumpur tersebut bakalan mengeras, kering, terus pecah-pecah nih geng. Di sana nggak ada satu tumbuhan pun yang tumbuh di sekitar sana geng. Akhirnya setelah sekian tahun, puluhan tahun gitu, tempat ini atau batu berjalan ini menjadi misteri. Akhirnya pada tanggal 1 Agustus, tepatnya di tahun 2016 geng, ditemukan faktor yang sangat-sangat logis nih geng, di mana batu itu berpindah karena faktor cuaca yang ekstrim tentunya. Nah, di saat musim hujan jadi sungai, pas di musim dinginnya geng, tempat itu bakalan jadi es gitu, kayak seluncuran gitu geng. Udah sungai, terus pas musim dingin bakalan jadi es kan, mudah banget kan kalau seluncuran di sana. Nah, di saat musim panas tiba, otomatis kan es-es yang udah beku di sana itu kan bakalan mencair dengan sendirinya geng, karena cuaca tadi kan. Faktor tersebut yang menyebabkan batu-batu tersebut berpindah secara sendiri nih geng, dibantu dengan dorongan angin yang sangat-sangat besar ya, memiliki kekuatan lebih dari ratusan kilometer tentunya nih geng. Nah, sekian dulu video kali ini. Bagi kalian yang udah nonton, gue ucapin terima kasih. Bagi yang belum menonton nih video-video sebelumnya, kalian bisa cek langsung channel YouTube-nya Novi Alwiah. Nah, di sana berisi informasi-informasi yang unik, terus kejadian-kejadian unik yang ada di dunia. Dan bagi kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan bagi yang udah, aku ucapin terima kasih. Wassalamualaikum, bye.